Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Nah, hari ini kita lanjut belajar tematik Bu Pena, itu subtema 4, gemar membaca. Nah, anak-anak tetap semangat ya walaupun belajar di rumah. Nah, sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya anak-anak Miss. Baiklah anak-anak, untuk materi yang pertama adalah tentang posisi duduk yang benar saat membaca. Nah, saat membaca kita harus duduk dalam posisi yang benar. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, posisinya adalah duduk yang tegak. Kemudian jarak mata dengan buku tidak terlalu dekat. Nah, agar mata kamu tetap sehat dan terjaga kesehatannya agar tidak perih ya. Kemudian jarak antara mata dengan buku saat membaca itu kurang lebih 30 cm ya, jadi tidak terlalu dekat dengan buku. Nah, kemudian selain itu, posisi antara mata dengan buku itu berada di posisi diagonal, itu maksudnya miring. Nah, seperti pada gambar yang kamu lihat ya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Nah, itu adalah posisi membaca buku dengan tubuh telungkup sambil tiduran. Nah, seperti gambar itu tidak baik untuk tubuh kita. Nah, tubuh akan menjadi sakit. Nah, jangan tiru seperti itu ya, karena hal ini akan membuat mata cepat lelah, tangan mudah pegal, dan punggung terasa sakit. Mengerti anak-anak Miss? Nah, selanjutnya bagaimana cara memegang buku dan membalikkan halaman? Nah, agar buku tidak robek. Nah, perhatikan cara berikut ini ya. Yang pertama adalah tangan tidak basah. Nah, tangan yang basah itu membuat buku mudah sobek. Jadi, tangannya tidak boleh basah ketika sedang memegang buku ya. Nah, kemudian yang kedua adalah membalik halaman buku secara hati-hati. Nah, jika tidak hati-hati, maka lembaran buku menjadi lecek dan mudah sobek. Nah, hati-hati ya ketika kamu membalikkan halaman pada buku. Kemudian, sama halnya ketika kamu menggambar atau menulis, harus di tempat yang cukup cahaya atau cahayanya cukup terang ya, sehingga apa yang kamu kerjakan itu terlihat oleh kamu. Namun yang perlu diingat, saat siang hari yang cerah sebaiknya kamu membaca dengan cahaya alami dari sinar matahari. Nah, tujuannya apa? Agar menghemat listrik lampu di rumah. Jadi kalau udah terang, kamu nggak perlu gunakan lampu lagi ya. Nah, selanjutnya kita belajar membaca kata yang pendek dan kata yang panjang. Nah, kata yang pendek itu terdiri dari 1 atau 2 suku kata. Kemudian kata yang panjang terdiri dari lebih dari 3 atau 4 suku kata atau lebih ya. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Kata yang pendek itu memiliki 2 suku kata. Contohnya meja, pensil, koran, buku. Nah, itu terdiri dari 2 suku kata ya. Kemudian kata panjang memiliki 3 atau lebih dari suku kata. Contohnya cerita, penulis, membaca, dan teknologi. Nah, itu merupakan kata panjang yang terdiri dari 3 atau lebih suku kata. Mengerti anak-anak Miss? Baiklah anak-anak, selanjutnya Miss akan menjelaskan tentang bacaan kegemaran keluarga. Nah, perhatikan gambar ya. Di sini ada keluarga Lani. Ayah, ibu, dan Lani gemar membaca. Mereka membaca di ruangan tamu. Ayah Lani gemar membaca koran, Ibu Lani gemar membaca majalah. Nah, sedangkan Lani gemar membaca buku. Membaca bersama keluarga adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Nah, pada gambar berikut ini Dayu sedang membaca. Nah, kira-kira buku apa saja yang bermanfaat untuk kita membaca? Contoh yang pertama adalah buku tentang pengetahuan, kemudian buku cerita, kemudian koran, dan juga lain-lain. Nah, itu adalah buku yang dapat kita baca ya. Nah, semakin banyak buku yang kita baca, semakin luas pengetahuan kita. Nah, selanjutnya Miss akan menjelaskan bahan alam untuk membuat kerajinan. Nah, contoh bahan alam yang dari tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan adalah, nah, misalnya yang pertama dari biji-bijian.
Nah, kemudian yang kedua dari ranting kering, kemudian dari daun kering. Nah, itulah contoh bahan alam untuk kerajinan ya. Nah, berikut ini adalah contoh biji-bijian yang dijadikan bahan kerajinan. Ada kacang hijau, kemudian ada biji jagung, kemudian ada biji lada hitam, dan juga dari kedelai. Nah, itu dapat digunakan sebagai bahan kerajinan ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, di situ ada gambar kupu-kupu dan gambar burung. Nah, kolase itu terbuat dari biji jagung dan biji kacang hijau ya. Kemudian contoh berikut ini adalah hiasan yang terbuat dari daun kering dan ranting. Nah, seperti gambar burung itu terbuat dari bahan alam, ranting dan daun kering ya. Semoga mengerti anak-anak Miss. Nah, untuk materi yang terakhir kita akan belajar tentang pola bilangan. Nah, apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan angka atau benda atau lainnya yang memiliki bentuk teratur. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Udin membaca buku cerita tentang kura-kura dan rusa. Di dalam buku tersebut terdapat banyak gambar kura-kura dan rusa. Gambar tersebut membentuk sebuah pola. Polanya adalah kura-kura, rusa, kura-kura, rusa. Nah, kira-kira apa ya pola berikutnya? Nah, jadi pola berikutnya adalah kura-kura, selanjutnya adalah rusa. Nah, jadi di sini ada kura-kura, rusa, kura-kura, rusa, kura-kura, dan rusa. Nah, pola bilangannya adalah yang ini ya. Jadi, pola gambar di atas adalah kura-kura, rusa. Nah, sekarang coba perhatikan contoh soal berikut ini lagi ya. Lengkapilah gambar dan tentukan pola pada gambar berikut. Mula-mula ada basket, voli, kasti, titik-titik, voli, kasti. Nah, ada basket, voli, kasti. Nah, kira-kira apa ya pola berikutnya? Iya, betul, basket. Kemudian voli dan kasti. Jadi pola gambarnya adalah yang ini ya. Nah, pola pada gambar di atas adalah basket, voli, kasti. Semoga mengerti anak-anak Miss. Nah, kemudian perhatikan lagi ya. Lengkapilah gambar dan tentukan pola bilangan pada gambar berikut ini. Nah, mula-mula ada 4 kucing, 3 kucing, dan 2 kucing. Kemudian 4 kucing lagi. Nah, kira-kira pola gambar berikutnya berapa kucing ya? Iya, betul. Ada 3 kucing. Kemudian selanjutnya adalah 2 kucing. Jadi ada 4 kucing, 3 kucing, 2 kucing, kemudian 4 kucing lagi, 3 kucing, dan 2 kucing. Nah, jadi pola bilangannya yang ini ya. Nah, pola bilangan pada gambar di atas adalah 4, 3, 2. Semoga mengerti anak-anak Miss semuanya. Baiklah anak-anak, semoga yang sudah Miss sampaikan hari ini dapat bermanfaat buat kita semua ya. Miss akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.